Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia sehingga saya bisa bersenasi pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Dan selawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya di awal hitungan sampai yang kiamat. Dan yang saya hormati Abi Anumida selaku Direktur Pesantren sebagai Mla Riba Anumida dan kolega saya di rumah, semoga sehat selalu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penilaian PTS Ganjil pelajaran PKN tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, dasar negara Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, yang kedua, negara kesatuan mengatasi semua paham individu maupun paham golongan. Salah satu ciri negara kesatuan adalah kedaulatan negara tidak terbagi-bagi. Walaupun pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu bagi negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah provinsi merupakan bagian tidak terpisah serta tidak bersifat negara dalam negara. Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah republik. Bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-menurun melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai oleh ideologi yang dianut tersebut, Indonesia sudah menentukan nilai-nilai di bawah ini dijadikan pedoman. Yang pertama, mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan lain-lain. Macam-macam kekuasaan negara. Untuk memahami lebih jauh macam-macam kekuasaan, yang pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang dasar, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Yang ketiga yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun jika laku saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.